guralai besi tidak menyurutkan dan menghentikan peran Habib Husin dalam menyebarkan Islam. Walau di dalam tahanan beliau tetap mengajar dan berdakwah, seakan penjara menjadi rumah baru bagi beliau. Melihat akan hal ini, kepala sipir menempatkan Habib Husin di sel terpisah dari tahanan lainnya. Tujuannya agar Habib Husin tidak melanjutkan kegiatan dakwahnya kepada tahanan lainnya. Beliau ditempatkan seorang diri di dalam ruangan yang sempit dan dijaga ekstra ketat, sedang tahanan lainnya ditempatkan di ruangan yang lebih besar. Pada suatu hari, sipir penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Husin menjadi imam sholat di ruangan tahanan lainnya. Anehnya, di waktu yang bersamaan pula sipir penjara tersebut melihat Habib Husin sedang tertidur nyenyak di sel yang sempit itu, padahal selnya dalam keadaan terkunci rapat. Kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan penguasa VOC. Dengan segala pertimbangan, akhirnya pemerintah Belanda di Batavia meminta maaf kepada Habib Husin atas penahanan tersebut. Lalu Habib Husin beserta pengikutnya dibebaskan dari tahanan oleh Gubernur Batavia. Habib Husin diberi hadiah sebidang tanah di daerah Kampung Baru. Kemudian di atas tanah tersebut oleh Habib Husin dibangun sebuah rumah untuk tempat tinggal beliau, dan dibangun pula sebuah surau sebagai tempat ibadah dan berdakwah. Seiring berjalan waktu, surau itu pun berkembang dan kini menjadi Masjid Keramat Luar Batang yang berdiri hingga sekarang. Orang Betawi yang bernama Haji Abdul Qadir itu, makamnya berada di samping makam Habib Husin. Habib Husin wafat pada hari Kamis 17 Ramadan 1169 Hijriah, bertepatan dengan 24 Juni 1756 Miladiah. Dalam usia berkisar antara 30-40 tahun, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Gubernur Belanda di Batavia masa itu, bahwa setiap orang asing meninggal dunia harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di daerah Tanah Abang, Jakarta. Sebagaimana umumnya, jenazah Habib Husin diusung dengan kurung batang atau keranda. Sesampainya di pemakaman, jenazah beliau tidak ada dalam kurung batang tersebut. Setelah dilihat, jenazah Habib Husin kembali berada di tempat tinggal beliau. Oleh pengantar jenazah, beliau kembali diusung ke pemakaman tersebut. Namun tetap saja demikian, jenazah Habib Husin tetap menghilang dan kembali ke tempat tinggal semula. Oleh beberapa tokoh waktu itu yang memahami makna tersebut, akhirnya mereka bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Husin di tempat yang merupakan kediaman beliau semasa hidupnya. Dari kejadian inilah kemudian masyarakat menyebutnya Kampung Baru Luar Batang, dan kini lebih dikenal dengan Kampung Keramat Luar Batang. Kini makamnya yang berada di kompleks Masjid Keramat Luar Batang, Jakarta, seolah menjadi magnet yang luar biasa bagi para peziarah. Pada hari-hari biasa, ratusan peziarah berdatangan di segala penjuru, sementara pada waktu acara maulid ataupun haul beliau, ribuan peziarah membanjiri kompleks halaman
masjid untuk membaca maulid, doa, dan tahlil. Haul beliau diperingati setiap tahunnya pada minggu terakhir bulan Syawal. Habib Husin merupakan pelopor dakwah Alawiyin di Jakarta. Sepeninggal beliau, jejak dakwahnya kemudian dilanjutkan para ulama generasi berikutnya. Antara lain, yang pertama Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, Mufti Batavia akhir abad ke-19. Yang kedua Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang, Bogor. Yang ketiga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang. Yang keempat Al-Habib Ali bin Husin Al-Attas. Yang kelima Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dan yang keenam Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, dan seterusnya hingga saat ini. Semoga sejarah Habib Husin Al-Aidrus Keramat Luar Batang semoga menjadi pencerahan bagi hati kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.